Lalu, saya akan menjelaskan tentang statistik parametrik uji beda one sample t-test. Di sini ada contoh kasusnya. Seorang peneliti membuat dugaan yang menyatakan bahwa nilai rata-rata berat badan mahasiswa VPRC angkatan 2019 adalah sama dengan 55 kg. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis rata-rata berat badan mahasiswa VPRC angkatan 2019. Dalam kasus ini, peneliti memilih melakukan pengambilan data secara random atau acak dengan jumlah mahasiswa VPRC angkatan 2019 yaitu sebanyak 10 orang mahasiswa. Untuk membuktikan perkiraan tersebut, maka dilakukan pengambilan data sebagai berikut. Ini dia datanya. Lalu kita tentukan hipotesisnya. Untuk H0 sama dengan rata-rata berat badan mahasiswa sama dengan 55 kg. Untuk yang HA, rata-rata berat badan mahasiswa tidak sama dengan 55 kg. Lalu ada aturannya, apabila nilai signifikannya lebih dari 0,05 maka HO-nya yang diterima. Sebaliknya, apabila nilai signifikannya kurang dari 0,05 maka HA-nya yang diterima. Lalu kita langsung aja ke SPSS, lalu pilih data one sample t-test. Kita klik OK. Pertama-tama ke variabel view kita ubah desimalnya menjadi 0. Lalu kita klik analyze, kita klik compare means one sample t-test. Berat badan ini kita pindahkan ke tes variabel S. Lalu tes value-nya kita ubah menjadi nilai acuannya tadi 55. Kita klik OK. Nah, di sini berat badan, variabel berat badan, jumlah datanya ada 10, meannya 59,00, standar deviasinya 7,379, standar error mean-nya 2,333. Kita lihat nilai signifikannya. Kalau tadi kan nilai signifikan lebih dari 0,05 itu HO diterima. Tapi apabila kurang dari 0,05 maka HA diterima. Ini nilai signifikannya itu lebih dari 0,05. 0,121 itu lebih dari 0,05, yang artinya HO-nya diterima. Berarti rata-rata berat badan mahasiswa sama dengan 55 kg. Lalu yang selanjutnya ada two sample t-test. Two sample t-test dibedakan menjadi dua lagi, yaitu independent t-test dan paired t-test. Yang independent t-test itu uji untuk membandingkan dua sampel tidak berhubungan atau tidak berpasangan. Di sini ada contoh kasusnya. Seorang dosen melakukan pengujian hipotesis komparatif untuk mengevaluasi hasil belajar untuk mata kuliah pengantar akuntansi 2 terhadap mahasiswa FEB Universitas Yarsi kelas A dengan kelas B angkatan 2019. Pada kelas A, dosen menerapkan metode belajar dengan tidak menggunakan Excel dalam menyusun laporan keuangan. Sedangkan pada kelas B, dosen menerapkan metode belajar dengan menggunakan sampel dengan menggunakan Excel untuk menyusun laporan keuangan. Ada dua kelompok, yang pertama tidak menggunakan Excel, yang kedua menggunakan Excel. Hipotesisnya yang H0 kedua kelompok memiliki nilai rata-rata yang sama, yang HA kedua kelompok tidak memiliki nilai rata-rata yang sama. Lalu kita ke SPSS, kita buka data yang ingin kita uji. Kita ke variable view, desimalnya kita buat 0. Kita klik analyze, compare means, independent sample t-test. Lalu yang nilai kita
taruh di tes variabel, yang kelompok di grouping variabel. Lalu define grupnya, grup 1 itu 1 yang tidak menggunakan Excel, 2 yang menggunakan Excel. Kita klik continue, kita klik OK. Ini sudah keluar outputnya. Pertama-tama kita lihat dulu nilai signifikan yang awal. Di sini kan apabila signifikannya lebih dari 0,05 maka menggunakan equal variance assume. Lalu apabila kurang dari 0,05 menggunakan equal variance not assume. Nah, ini kan 0,582 itu lebih dari 0,05. Berarti kita pakai yang equal variance assume untuk lanjut ke sig 2-nya. Berarti kita pakai yang 0,022. Nah, apabila nilai sig 2-nya itu lebih dari 0,05 maka HO-nya diterima. Sebaliknya, apabila nilai sig 2-nya kurang dari 0,05 maka HA-nya diterima. Ini kan 0,022 itu lebih kecil daripada 0,05. Berarti HA-nya diterima. Artinya kedua kelompok tidak memiliki nilai rata-rata yang sama. Lalu to sample t-test yang selanjutnya itu paired t-test. Paired t-test ini uji untuk membandingkan dua sampel yang berpasangan, seperti perbandingan nilai sebelum dengan nilai sesudah. Kita langsung ke contoh kasusnya. Sebuah perusahaan obat melakukan penelitian dari obat penurun berat badan terhadap beberapa sukarelawan mahasiswa Universitas Yarsi. Sebuah penelitian dilakukan dengan mengambil sampel berat badan sebelum diberi obat dan berat badan sesudah diberi obat. Ini hipotesisnya, yang HO itu tidak ada perbedaan sebelum dan sesudah. Lalu yang HA ada perbedaan sebelum dan sesudah. Lalu kita ke SPSS, masukkan datanya. Kita ubah desimalnya dulu. Lalu kita klik Analyze, Compare Means, Paired Sample t-test. Yang berat sebelum kita pindahkan ke variabel 1, yang berat sesudah kita pindahkan ke variabel 2. Lalu kita klik OK. Ini dia outputnya. Kita lihat nilai signifikan 2-nya. Aturannya adalah apabila nilai signifikan 2-nya lebih dari 0,05 maka HO diterima. Apabila nilai signifikan 2-nya kurang dari 0,05 maka HA-nya diterima. Ini nilai signifikannya itu kan 0,00 itu kurang dari 0,05 maka HA-nya diterima. Artinya ada perbedaan berat sebelum dengan berat sesudah. Ini kan berat sebelumnya 66,81, lalu berat sesudahnya 61,94. Berarti hipotesis HA-nya itu terbukti. Lalu selanjutnya ada statistik parametrik uji ANOVA. Kalau yang tadi kan uji beda. Uji ANOVA ini ada terbagi menjadi dua, yaitu one way ANOVA dengan two way ANOVA. Kalau one way ANOVA ini uji yang digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata lebih dari dua variabel yang bersifat bebas satu sama lain.
Pengujian dilakukan terhadap varians apabila signifikannya lebih dari 0,05 maka HO diterima atau variansnya sama. Sebaliknya, apabila nilai signifikannya kurang dari 0,05 maka HA-nya diterima atau variansnya berbeda. Varians berfungsi untuk menentukan bisa dilanjutkan atau tidak analisisnya. Dengan catatan, jika hasil varians berbeda, hal ini tidak terlalu fatal untuk ANOVA sepanjang grupnya memiliki jumlah sampel yang sama. Lalu ini ada contoh kasus uji ANOVA one-way ANOVA. Mahasiswa FKYRC angkatan 2018 ingin melakukan pengujian efek dari 3 macam merek obat penurun tekanan darah terhadap 3 kelompok pasien. Sebuah penelitian dilakukan dengan mengambil sampel pasien yang dikelompokkan menjadi 3 sesuai dengan merek obat yang diminum, yaitu pasien peminum obat X menjadi kelompok pasien 1, obat merek Y menjadi kelompok pasien 2, dan obat merek Z menjadi kelompok pasien 3. Keterangan, sebuah penelitian dilakukan dengan mengambil sampel pasien yang dikelompokkan menjadi 3 sesuai dengan merek obat yang diminum, yang merupakan 2 variabel yang bersifat bebas satu sama lain. Hipotesisnya, untuk HO rata-rata tekanan darah orang yang minum obat X, obat Y, dan obat Z adalah sama. Untuk yang HA rata-rata tekanan darah orang yang minum obat X, obat Y, dan obat Z adalah berbeda. Ini ada datanya, lalu variable value-nya, kelompok pasien 1 itu pasien peminum obat X, kelompok pasien 2 itu pasien peminum obat merek Y, kelompok pasien 3 itu pasien peminum obat merek Z. Lalu kita ke SPSS, buka datanya. Seperti biasa, kita ubah desimalnya menjadi 0. Lalu kita klik Analyze, Compare Means, One-Way ANOVA. Lalu yang tekanan darah kita pindah ke Dependent List. Untuk yang kelompok pasien kita pindahkan ke faktor. Kita klik Post Hoc. Kita checklist Bonferroni dengan Tukey. Kita continue. Klik option. Checklist yang deskriptif dengan homogeneity of variance test. Lalu kita klik continue. Kita klik OK. Lalu kita lihat di tabel deskriptifnya. Jumlah datanya sama semua, yaitu 7. Lalu untuk mean kelompok 1 dengan kelompok 2 itu 125. Lalu yang kelompok 3 itu 152,14. Kita lanjut ke tabel test of homogeneity of variance. Kita lihat nilai signifikannya. Tadi kan apabila signifikannya lebih besar dari 0,05, maka variansnya sama. Sebaliknya, apabila signifikan kurang dari 0,05, maka variansnya berbeda. Di sini kita lihat nilai signifikannya itu 0,708, yang artinya lebih dari 0,05, maka variansnya sama. Kita lanjut ke yang tabel ANOVA-nya. Lalu ini nilai signifikannya kan 0,001, yang artinya kurang dari 0,05. Berarti HA-nya diterima. HA itu tadi rata-rata tekanan darah orang yang minum obat X, obat Y, dan obat Z adalah berbeda. Lalu kita lanjut ke tabel post hoc test. Bisa dilihat di mean difference-nya. Mean difference itu
didapat dari nilai I dikurang dengan J. Lalu untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata itu ditandai dengan tanda bintang. Berarti untuk kelompok pasien 1 dengan 3 itu ada perbedaan rata-rata. Kelompok pasien 2 dengan 3 ada perbedaan rata-rata. 3 dengan 1 ada perbedaan rata-rata. 3 dengan 2 ada perbedaan rata-rata. 1 dengan 3 ada perbedaan rata-rata. 2 dengan 3 ada perbedaan rata-rata. 3 dengan 1 ada perbedaan rata-rata. 3 dengan 2 ada perbedaan rata-rata. Kita ambil sebagai contoh, rata-rata kelompok pasien 1 itu tadi 125. Lalu rata-rata kelompok pasien 3 itu 152,14. Berarti untuk mendapatkan 152 dikurang dengan 152,14 hasilnya minus 27,143. Berarti mereka ada perbedaan rata-rata sebesar ini. Lalu lanjut ke homogeneous subset. Di kelompok pasien 1 dengan 2 ada di grup yang sama, yaitu grup 1. Lalu di kelompok pasien 3 ada di grup 2. Kelompok pasien 1 dengan 2 di grup yang sama karena mereka tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan. Tetapi kelompok pasien 3 ada di grup yang berbeda karena dia memiliki perbedaan rata-rata yang signifikan. Lalu yang selanjutnya ada uji ANOVA, 2-way ANOVA. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara lebih dari dua grup sampel. Apabila signifikannya lebih dari 0,05, maka variansinya sama. Apabila signifikannya kurang dari 0,05, maka variansinya berbeda. Lalu nanti ada contoh kasus menganalisis pengaruh gender dan pendidikan terhadap hasil ujian TPA. Lalu kita ke SPSS, pilih datanya, lalu kita klik Analyze, General Linear Model, yang kita pilih yang Univariate. Yang ujian kita pindahkan ke Dependent Variable, lalu gender dan pendidikan kita pindahkan ke Fixed Factor. Kita klik Plots, lalu yang gender kita taruh di Horizontal Axis, dan yang pendidikan di Separate Lines. Lalu kita Add, klik Continue, lalu Post Hoc. Lalu yang pendidikan kita pindahkan ke Post Hoc Test 4. Kita klik OK, Continue. Lalu kita klik Option. Kita pindahkan gender, pendidikan, hubungan gender dan pendidikan ke Display Means For. Kita klik Descriptive Statistic dan Homogeneity Test. Lalu Continue, OK. Ini dia outputnya. Untuk laki-laki ada 18 orang, perempuan 22 orang. Untuk pendidikan SMP 8 orang, SMA 20 orang, S1 12 orang. Lalu di sini ada rata-rata untuk gender laki-laki SMP 32,43, SMA 46,60, S1 77,83. Lalu yang perempuan
SMP 68, SMA 65, S1 65,13, S1 69,67. Lalu kita lihat di tabel selanjutnya. Kita lihat nilai signifikannya itu 0,527 yang artinya lebih dari 0,05, artinya. Lalu kita lihat di tabel test of between subject effects. Di corrected modelnya itu apabila nilai kurang dari 0,05 maka modelnya valid. Ini kan signifikannya 0,000, artinya kurang dari 0,05, berarti modelnya valid. Lalu kita lihat di gender. Apabila nilai signifikannya kurang dari 0,005, maka artinya itu berpengaruh terhadap nilai ujian. Ini kan nilai signifikannya 0,005 yang artinya kurang dari 0,05. Maka gender itu berpengaruh terhadap nilai ujian. Selanjutnya di pendidikan, apabila signifikannya kurang dari 0,05, artinya pendidikan berpengaruh terhadap nilai ujian. Ini juga sama, nilai signifikannya 0,000, artinya kurang dari 0,05, yang artinya pendidikan itu berpengaruh terhadap nilai ujian. Selanjutnya gender, hubungan gender dengan pendidikan. Apabila kurang dari 0,05, artinya hubungan gender dengan pendidikan berpengaruh terhadap nilai ujian. Ini 0,003 kurang dari 0,05, maka artinya hubungan gender dan pendidikan itu berpengaruh terhadap nilai ujian. Selanjutnya kita lihat di tabel post hoc testnya untuk melihat perbedaan rata-rata. Seperti yang diketahui, perbedaan rata-rata itu ditandai dengan tanda bintang. Nah, ini semua ditandai dengan tanda bintang yang artinya semua ini memiliki perbedaan rata-rata. SMP dengan SMA memiliki perbedaan rata-rata, SMP dengan S1 memiliki perbedaan rata-rata, SMA dengan SMP memiliki perbedaan rata-rata, SMA dengan S1 memiliki perbedaan rata-rata, S1 dengan SMP memiliki perbedaan rata-rata, lalu S1 dengan SMA memiliki perbedaan rata-rata. Lalu kita lihat di tabel homogeneous subsetnya. Pendidikan SMP berada di grup 1, pendidikan SMA berada di grup 2, pendidikan S1 berada di grup 3. Ini menandakan ketiganya memiliki perbedaan rata-rata yang signifikan.